Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita di dunia ini tidak lepas dari keadaan suka dan duka. Sebagai mukmin, kita tahu bahwa suka dan duka adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika suka, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika duka, kita juga harus banyak bersabar. Karena hakikatnya cobaan dan ujian yang sedang kita hadapi adalah peluang untuk kita mencapai derajat yang lebih tinggi. Di antara cobaan yang paling berat dirasakan oleh orang tua adalah ketika orang tua diuji dengan meninggalnya sang anak yang merupakan buah hati yang sangat disayanginya. Ayah dan bunda, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW juga diuji demikian berat dengan meninggalnya ketiga putra beliau saat masih kecil. Bahkan 3 dari 4 putri beliau juga meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sering kita mendengar kabar wafatnya seorang anak atau bayi, baik di rumah sakit maupun saat dalam pengasuhan dan pelukan orang tuanya. Penyebab meninggal pun bermacam-macam. Di antaranya disebabkan sakit, meninggal mendadak karena kecelakaan, atau juga bisa terjadi akibat adanya masalah dalam kandungan ataupun saat proses dilahirkan. Kita meyakini kematian apapun penyebabnya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi orang tua manapun, kehilangan buah hati bukanlah hal yang mudah. Banyak orang tua yang tidak mampu untuk menerima takdir kematian buah hatinya dan larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Terbayang bayi mungil itu harus dilepaskan dari pelukan kasih sayang dan kemudian harus dikuburkan sendirian untuk menjalani kehidupan di alam lain. Rasa sedih yang berkepanjangan membuat banyak orang tua terus menyalahkan diri sendiri, menyalahkan pasangan, atau bahkan menyalahkan nasibnya. Perasaan itu membuat orang tua terus terkungkung dalam penderitaan hingga membuat dirinya kehilangan semangat hidup, dan kesedihan tersebut ternyata juga tidak hilang ketika sudah memiliki anak yang lain. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, takdir ilahi tidak ada yang bisa menolaknya, sebab semua itu merupakan kehendak dari Sang Khalik Maha Pencipta. Kematian dan kehidupan adalah murni ketetapannya. Karena itu, sebagai manusia beriman, kita diminta untuk bertawakal dan terus memohon petunjuk kepadanya. Bagimu, ayah dan bunda yang pernah merasakan bahagianya ketika melihat anak sedang lincah-lincahnya bermain, tapi pada akhirnya sang buah hati itu meninggal, maka cobalah untuk menghapus air matamu dan tata kembali kehidupanmu. Di luar sana tidak sedikit orang tua yang juga pernah kehilangan buah hatinya dengan berbagai peristiwa. Agar sedihmu tidak terus berlarut-larut, berikut ini ada 5 nasihat untukmu yang pernah mengalami kehilangan buah hati tercinta, yang insya Allah akan mengobati rasa dukamu. Yang pertama, ingatlah bahwa anak itu adalah titipan ilahi. Karena buah hati tidak mungkin selamanya berada di sisimu. Dengan demikian, sejatinya hidup kita di dunia ini tidaklah abadi. Demikian juga dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan seperti keluarga, harta, dan kedudukan.
ada masa di mananya hal tersebut akan hilang sekejap mata, yang menandakan bahwa tak ada keabadian di dunia ini. Saat anak atau buah hati yang selama ini dinanti-nantikan pergi menghadap Ilahi, maka jangan sibuk meratapi keadaan dan menggerutu bahwa kehidupan ini tidak adil dan sebagainya. Pahamilah dan yakinilah bahwa anak adalah titipan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, hati akan terasa tenang dan tidak larut dalam duka lara ketika hari kehilangan itu tiba, karena semua yang kita miliki adalah miliknya. Yang kedua, ingatlah bahwa kehilangan anak adalah ujian hidup, maka menerima dengan sabar dan ikhlas adalah jalan yang terbaik. Kehilangan buah hati yang sudah dinanti bertahun-tahun lamanya tentu menoreh sedih yang mendalam. Namun demikian, janganlah larut dan coba bangkit dari perasaan yang menyelimuti dirimu. Terimalah kondisi tersebut dengan sabar dan ikhlas, karena hanya bersikap seperti itu, seorang manusia lebih mudah berdamai dengan keadaan yang menimpanya. Hapuslah air matamu dan bangunlah dari selimut kesedihanmu. Yang ketiga, wahai ayah dan bunda, hapuslah duka laramu. Ingatlah, masih ada hari esok yang mungkin menawarkan cerita yang baru. Allah Sang Maha Kuasa memberikan manusia lembaran kehidupan di setiap harinya. Jika hari ini kamu merasa sangat sedih, maka buatlah sedih itu hilang di esok harinya. Hapuslah duka laramu dan jalani hari esok dengan senyuman. Ingat, badai pasti berlalu. Demikian juga momen kehilangan buah hati yang kamu cintai juga lambat laun akan menjadi kenangan duka yang pernah mampir dalam kehidupanmu. Selagi kita masih diberi kehidupan oleh Sang Maha Pencipta, sudah seharusnya kita bangkit dari kesedihan dan bersiaplah menoreh warna di hari-hari baru esoknya. Yang keempat, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, ingat, saat pikiran kehilangan sang buah hati timbul, maka berlapang dadalah. Karena jika momen kehilangan buah hati yang sudah sekian lama terbayang kembali di benak, maka jangan buru-buru untuk meresponnya dengan menunjukkan rasa seolah-olah tak ikhlas dengan peristiwa itu. Biarlah kenangan itu mampir sejenak dalam ingatanmu. Cukup menanggapinya dengan lapang dada dan tidak mencela masa-masa itu sebagai bagian terburuk dalam hidupmu. Torehkanlah senyumanmu dan lantungkan syukur padanya, karena setiap momen di kehidupan ini, termasuk jatuhnya daun dari pohon yang tinggi, adalah bahagian dari takdir Allah yang sudah digariskan. Yang terakhir, yang kelima, wahai ayah dan bunda, ingatlah bahwa tetaplah berjuang dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rezeki kelahiran buah hati yang lain. Karena pada hakikatnya manusia yang masih memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan tentulah ingin hidupnya berangsur-angsur membaik dari hari-hari kemarin. Agar hari esok bisa lebih baik dari hari ini, tentu perlu berjuang tanpa lelah dan terus berharap padanya agar diberikan karunia memiliki buah hati yang lain. Tak ada yang sulit bagi Sang Allah yang menciptakan alam ini untuk mewujudkan keinginanmu memiliki buah hati. Hanya saja butuh kesabaran dan keikhlasan untuk terus berdoa dan berikhtiar setiap hari. Jangan takut untuk terus berharap, karena Sang Maha Pencipta tak akan mengecewakanmu. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, demikianlah 5
nasihat singkat ini semoga ayah dan bunda sekalian dalam menjalani setiap episode kehidupan dengan tidak berhentinya berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Semoga di suatu hari yang indah kelak Dia akan kembali menitipkan buah hati mungil di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan patah arang dan putus semangat. Teruslah berjuang menghadapi hari-harimu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.